Oke, kita belajar yang ini saja deh, 4 ini. 4 yang diajarkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah ini cukup untuk bekal hidup sampai nanti ke surganya Allah Ta'ala. Oke, yang pertama apa? Al-Wahid. Al-Wahid, yang Maha Esa, yang satu. Wahid itu satu. Al-Wahid. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Ini bagian dari Pancasila. Pancasila itu ngambil dari yang begini-begini, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma ketuhanan, Pancasila satu, ketuhanan, enggak tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah al-wahid, yang Maha Esa. Apa manfaatnya paham ini? Banyak. Paham satu ini sebetulnya cukup. Sekarang saya mau nanya pada semuanya ini. Yang pernah kerja angkat tangan, yang pernah kerja. Ayo ngangkat tangan, ayo. Ini teknik menghilangkan ngantuk. Pernah kerja, mungkin sekarang pengangguran gitu kan ya, yang pernah kerja angkat tangan. Makanya saya yang pernah kerja angkat tangan. Mungkin sekarang pengangguran, tapi kan pernah kerja kan? Bidang apapun. Coba dicek ya, dicek. Selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Cek dulu. Cek hatimu, cek pikiranmu dulu. Ayo, selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Loh, berubah. Tadi katanya Allah, jangan tertekan loh, saya enggak menekan loh ya. Jangan dalam tekanan. Ayo Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kita ini kerja ngalor ngidul ngetan ngulon cari duit, kita merasa yang ngasih rezeki Allah atau kerjaan kita dan usaha kita? Berubah lagi. Yang betul yang mana ini? Loh, memang betul yang ngasih rezeki Allah. Saya enggak tanya pengetahuan, saya enggak tanya ilmu. Ya, anak kecil pun diajari yang ngasih rezeki adalah Allah, anak kecil pun paham. Betul. Yang saya tanya bukan ilmumu, pengetahuanmu, bukan yakin percayamu, imanmu. Saya yakin, saya percaya Anda iman yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya pertanyakan adalah apa yang kamu rasa tiap hari? Contoh, pasar sepi. Yang kamu salahkan siapa? Pasar, betul kan? Pasarnya sepi. Pertanyaan kedua, kalau pasarnya sepi, perusahaannya sepi, kemudian tokonya sepi, dagangannya sepi. Pertanyaan saya berikutnya ya, merasa tenang atau agak resah? Saya nanyanya agak loh, kok jangan resah? Oh, saya rubah pertanyaannya. Tenang atau resah? Enggak agak ya, memang resah betul ya? Resah. Baiklah. Pertanyaan berikutnya. Jadi kalau pasarnya sepi, tokonya sepi, kerjaannya mulai enggak jalan gitu ya. Pelanggan-pelanggan mulai pergi, ya tagihan menumpuk. Ya tagihan menumpuk, kebutuhan nggak bisa dikurangi karena udah dikurangi semua. Setentean nih. Hatinya tenang atau resah? Resahnya gara-gara apa? Simple, bukan masalah utang. Utang berapapun kalau punya uang tenang, betul? Betul kan? Berarti yang buat resah apa? Pasarnya sepi. Yang buat tenang kalau pasarnya pasar rame, tenang, betul. Pasar rame, pasar sepi. Jawab jujur. Pasar rame, pasar sepi. Yang buat tenang, yang buat resah, pasar sepi. Oke, Bu. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak ngasih uang ibu 100 juta. Ibu tenang atau enggak tenang? Resah, Bu. Kenapa resah? Kalau suami udah ngasih uang gede, hati-hati, mungkin dia menyimpan sesuatu. Ya toh? Mungkin untuk menenangkan istrinya kasih uang gede. Gitu Bu. Jangan suudzon, nggak boleh. Jadi kalau suami ngasih uang besar Bu, senang atau enggak senang? Senang, betul. Tapi ibu butuh uang besar, suami ngasih uang tapi hanya 10.000 rupiah, tenang atau resah? Terus suami ngasih gambaran begini, Bu, ini perusahaan kelihatannya
seret, akan terjadi pengurangan karyawan agak besar. Doakan mudah-mudahan saya tidak dikeluarkan dari perusahaan. Ibu tenang atau khawatir? Saya cuma mau menyamakan persepsi atas dan bawah, ternyata sama. Betul? Betul? Oke, sekarang cek. Semua ngucap kalimat syahadat enggak? Ngucap toh? Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ada Tuhan lain? La ilaha illallah. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Banyak atau satu? Satu atau ada yang lain? Enggak ada yang lain? Cuman Allah? Cuman Allah? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang membuat rezeki sempit? Siapa yang melapangkan rezeki? Paham kita semua itu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya pasar sepi, betul. Berarti Tuhanmu pasar sepi atau Allah? Berarti Tuhanmu pasar ramai atau Allah? Berarti yang bisa membuat kamu tenang Allah atau pasar ramai? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Berarti kamu tenang atau resah? Berarti Allah sama pasar besar mana? Buat kita ini tadi yang resah-resah. Ulangi dikit boleh ya? Oke. Pasar sepi resah, pasar rame tenang. Betul? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Punya. Kenyataannya tenang atau resah? Berarti punya atau tidak? Lah ini loh, karena Al-Wahid, kita belum menghayati Al-Wahid. Yang ada Allah ya, cuman Allah. Kalau yang ada Allah, yang punya rencana besar itu cuman Allah, yang ngatur semuanya cuman Allah. Ya mestinya ya tenang toh, mestinya toh tenang. Pasar sepi, yang ngasih rezeki Allah, selesai. Ditanya sama istrinya, Pak, di pasar ngapain? Ya di toko. Nah, kalau pulang nggak bawa duit, nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada beli? Ya nggak ada yang ke pasar. Nah ngapain kamu di pasar? Ya jualan. Lah yang mau beli siapa? Ya nggak tahu. Lah pasarnya sepi atau rame? Sepi. Sepi biasa atau banget? Banget. Banget seperti apa? Gak ada yang masuk. Lah ngapain kamu masih di pasar? Ya jualan. Lah ngapain jualan kalau nggak bawa uang? Suaminya jawab, lah mana pernah aku tahu ada orang mau beli atau orang tidak mau beli. Bahkan yang sudah di depan mata sudah nawar, sudah jadi, mau bayar bisa gagal kok Bu. Mau bayar bisa gagal kok. Kadang pasarnya itu sepi, tiba-tiba kita anggap sudah mau tutup, sudah pulang semua, datang orang juga beli. Tugasku menanti Bu, perkara ada orang mau beli, ada orang gak mau beli, aku gak ngurus. Aku menanti rezeki dari Allah yang Maha Esa. Cuman Allah yang ku nanti Bu, bukan yang lain. Masya Allah, iki bojo, laki-laki, gentleman. Bu, terus Tuhanmu siapa? Jadi kalau suamimu gak ngasih uang, Tuhanmu siapa? Jadi kalau suaminya gak ngasih uang, Tuhannya siapa? Kalau suaminya ngasih uang, Tuhannya siapa? Ada enggak Tuhan yang lain? Kalau kamu buat kenteh yang ngasih pahala, buat kenteh suami yang ngasih pahala siapa? Kamu masakkan suami yang ngasih pahala siapa? Jadi kalau kamu minta pahala dari suami salah atau benar? Jadi kalau kamu marah ketika suami enggak muji kamu, suami enggak gubris kamu, padahal udah kamu buat kenteh, udah kamu masakkan, udah kamu layani, udah kamu atur kamarnya, udah kamu harumkan, kamu bahkan udah dandan, kamu udah potong rambut, kamu udah ikut senam, kamu yoga, kamu udah bisa fitness, berat badanmu udah turun 50 kilo. Terus suami enggak menghargai sama sekali, kamu marah atau enggak marah? Tuhanmu siapa? Minta balasan dari siapa? Kenapa marah pada suami?
Ya itu. Karena nggak bisa lihat Allah itu loh. Saya tuh heran, kok kita nggak bisa lihat Allah itu kan berarti kan geblek tuh ya. Bodohnya luar biasa kita ini, sangat bodoh. Kalau nggak bisa lihat Allah, bodohnya luar biasa. Loh ini semua miliknya Allah, yang ngasih Allah. Bahkan dikirim Nabi, dikirim Rasul, ditinggali kitab Al-Quran, ditinggali ucapan Nabi, ditinggali ulama, dicetakno Gusti Allah, la ilaha illallah. Tenang no pikirmu. Lah kok jawab, tapi Gus pasar sepi Gus. Balik ke situ lagi. Suami-suami, dah ganti topik. Monggo diunjuk kopinya. Ini kapan naruh kopi ke sini? Hah? Saya enggak tahu loh kopi ini ada yang naruh di sini. Karena aku terpesona melihat keindahan wajah kalian. Maka kopi ini sempat tidak terlihat olehku. Ketika wajahmu telah membosankan, kopi ini mulai tampak ya. Monggo diunjuk. Ya enggak apa-apa pura-pura gitu loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi anti masuk angin. Yang masuk angin kalau minum kopinya Ar-Raudhah insya Allah anginnya bablas. Dan mudah-mudahan datang lagi. Nah kalau anginnya bablas terus berarti mati toh ya. Orang hidup kan harus narik angin, ngeluarkan angin, oksigennya kan harus keluar masuk tubuh. Boleh dilanjut? Sampai di mana? Sing diling kopi itu ya. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, berarti kita kan bodohnya luar biasa. Betul ya? Nah makanya Al-Wahid satu, gak ada yang lain. Bu, kamu disuruh milih suami, pilihannya 50, mudah atau susah? Susah. Kalau nggak ada pilihan, pilihannya cuma itu saja, terpaksa mau onon yos kuwi piye meneh gitu kan ya, terpaksa mau. Datang seorang kepada seorang ulama, kalau saya nggak salah Ibrahim bin Adham rahimahullah atau yang lain saya lupa ya. Orang tadi minta nasihat, tolong saya dinasehatin, saya ini banyak maksiat, nggak bisa mandek maksiat. Maka dijawab sama ulama tadi, kamu tinggal di mana? Di bumi. Buminya miliknya siapa? Milik Allah. Kamu makan makananmu dari mana? Dari bumi. Yang ngasih kamu makan siapa? Allah. Terus kamu maksiat kepada siapa? Nangis dia kepada Allah. Ya kepada Allah. Allah lihat kamu enggak? Lihat. Jadi kamu sanggup bermaksiat kepada zat yang ngasih kamu makan dan mengizinkan kamu tinggal di rumahnya dan melihat dirimu seutuhnya, terus kamu bermaksiat di hadapannya. Kamu sanggup seperti itu? Seketika langsung nangis, tobat, selesai. Karena wali-wali Allah tuh gitu, bisa buat orang klik lihat Allah. Yang dimaksud lihat Allah di sini paham punya Allah. Lah kita ini hidup sekian lama, sholat 17 rakaat satu hari, takbir gak mandek-mandek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa sami Allahu liman hamidah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu takbir ya, takbir, tasbih, tahmid, itu kerjaan kita dalam sholat. Tapi kenapa kok gak bisa ngerasa ya punya Tuhan ya? Ini problem loh nih, punya Tuhan gak kerasa, punya HP aja kerasa kok, betul ya? Saya punya ini rodok kerasa loh nih, handphone, ini handphone. Kalau ketinggalan saya cari, handphone saya mana? Tak cari, handphone punya kerasa. Ketinggalan cari. Kroso punya duit, baru terima uang 200 juta. Kroso punya duit, duitnya ditaruh di tas, digegem, dipegang atau dibuang, dipegang gitu ya. Kemudian masuk mobil, dilihat di mobil nggak ada, dicari atau didiamkan. Ketinggalan di mana ya? Dicari, betul kan? Karena merasa
Punya, betul atau betul? Pertanyaan saya, kita merasa nggak punya Allah? Jadi kalau lagi pasar sepi, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi pasar rame, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi masalah dengan istri, orangnya hadir. Ya hadir entah di rumah atau di mana kan, ini majelis kan kemana-mana, betul ya? Lagi masalah punya istri, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi masalah dengan suami, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi punya masalah, kamu punya Tuhan enggak? Begitu kita ingat, saya punya Tuhan, saya punya Allah, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahid, Allah cuman satu, tenang langsung. Kenapa tenang langsung? Karena begitu ingat Allah yang satu, paham yang bisa nolong hanya Allah. Ya, dan Allah punya rencana. Ini kepalanya jalannya ke sana, hatinya jalannya ke sana, adem, ayem, tentrem. Nah, kalau orang nggak punya Allah lain, pasar sepi, kemungkinan masuk daftar pegawai akan dipecat. Ya. Sementara bulan depan anak mau nikah. Yang satu ini anak lagi mau khitan. Yang satu anak lagi masuk kuliah, akan bayar kuliah. Yang satu ibu baru masuk rumah sakit dalam perawatan. Yang satu istri bulan depan hamil anak ke-15. Ya mau lahiran ini. Ya Allah, gitu kan. Piye iki? Nyebut ya Allah, nyebut. Ya Allah, piye iki? Nyebut ya Allah, piye iki? Saya mau nanya, ini kalimat nyebut ya Allah piye gini, kalimat apa ini kira-kira nih? Kalimat orang yang yakin sama Allah atau orang galau? Galau ya, piye ki ya Allah, piye ki. Nah kalau dia paham Allah mesti kan bukan piye ki ya Allah, nggak akan ngeluh begitu sama Allah. Justru jadinya indahnya luar biasa, laporan. Gusti, laporan. Malaikat kanan menyimak, kiri menyimak ya. Malaikat bagian mengangkat doa ke langit menyimak. Bulan depan anak mau nikah, bulan depan istri kemungkinan besar melahirkan, bulan depan begini, hari ini seperti ini, begini. Laporan ya Allah, pasar sepi sampai detik ini penghasilan 0. Tapi aku punya kamu ya Allah. Beresin ya Allah ya. Ayam mati nih. Istrinya nanya, Mas, iya. Ada yang beli? Gak ada. Lah kamu kok senyum-senyum? Lah mbok kon piye? Saya tuh heran sama kamu. Ini warung sepi, kamu minta wajah saya seperti apa? Saya senyum salah, saya merengut salah. Terus aku mbok kon piye? Suruh gimana? Ya mbok rojok dimelas-melas no titik. Dibuat iba-iba dikit wajahmu dulu Mas. Ya gak bisa, aku tenang kok. Kamu tenang gimana? Kenapa kamu tenang? Saya udah laporan. Laporan ke siapa? Ke temanmu pengusaha yang sukses. Oh iya, yang punya pengusaha sukses. Siapa Mas? Oh, kamu juga kenal kok. Cuman suka lupa sama dia. Siapa Mas? Masya Allah, teman saya ini yang punya kekayaan semuanya. Semua kekayaan miliknya. Mas, stres sama kamu Mas. Sepanjang hidup kita tuh kenalannya orang-orang al-maratu wal miskinu. Kamu bilang kenalan orang kaya itu dari mana? Nah Mas yang ada tuh teman datang tambah mau ngutang Mas, nggak ada yang ngutangi Mas. Kamu lupakan teman kita yang satu ini siapa? Allah. Bojone terus jawab, Allah sih ya Allah Mas, tapi tokonya sepi Mas. Ada enggak model wanita seperti ini Bu? Ada enggak? Pertanyaan saya, ini yang salah istrinya atau suaminya? Loh ada dua pendapat tuh. Pendapat yang kelompok istri model begini mengatakan, iya, ya suami jangan terlampau pede doanya kabul. Jangan terlampau pede doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede doanya kabul. Wa anta muqinun bil ijabah. Kalau kamu enggak pede doamu kabul, itu tanda doamu enggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah kok ini istri ngajari, udah Pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu tuh kalau Habib Novel, Habib Syekh itu ya.
Nah itu pantas, kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh mas, wes iki riwayat rekoso mas. Ciri-ciri rekoso akan menghampiri dirimu mas ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya harusnya begitu, lapor aja sama Allah Ta'ala. Saya hari ini tadi tuntas membayar angsuran cicilan apa tanah ya, cicilan tanah asrama santri itu kan beli 7,7 M ya, tiap bulan cicil minimal 500 juta. Yang bulan Juli itu saya transfer selesainya hari Jumat ini ya, total alhamdulillah selesai 500 juta. Yang bulan Agustus yang punya tanah ngomong, Habib minta tolong, saya ada perlu mendesak, tolong nanti akhir Agustus siapkan 1 miliar ya. Biasanya kan 500 nih, nanti akhir Agustus minta 1 miliar. Jenengan kalau jadi saya, ngumet apa tenang? Jujur wae bloko. Mumet atau tenang? Hah? Makanya nggak jadi saya. Mumet atau tenang? Jujur. Mumet. Yang mumet itu mesti mikirnya begini, ya, buktikan nanti. Yang membuat orang dapat berita begini mumet karena langsung mikirnya aset. Betul. Sumber penghasilan. Betul. Aset, sumber penghasilan. Betul kan? Kemudian dana cadangan, entah dengan hutang atau piutang, ya kan? 3 hal itu yang paling memungkinkan untuk difikirkan ketika orang ditarget. Kamu bulan ini harus ada penghasilan 1 miliar minimal. Langsung mikir, tek, asetku ini, tek, ini. Begitu asetnya cuma 50 juta, stres. Istrinya nanya, Mas, kenapa Mas? Panggilkan Ustadz, panggilkan Habib, ya, dijampi-jampi dengan jampi-jampi segala ayat gitu kan, pancet gak gerak. Dicek sama dokter, tekanan darah normal dan lain sebagainya. Akhirnya tanya ini, salah satu Ustadz yang bijak nanya, yang terakhir datang siapa? Gak ada. Coba dicek handphonenya, buka pesan WhatsApp, akhir bulan kamu harus bayar 1 miliar. Lagi ini nggak sembuh dengan dijampi-jampi ya, mbok tensi, mbok kayak obat gak waras sih. Ini obatnya kalau model orang seperti ini, mbok kayak edit 3 miliar waras. Ya selesainya di situ, senyumnya dia nanti di situ. Ini udah terlanjur kena serangan iman gagal gini. Ada gagal jantung, gagal iman, paham? Nah kalau gagal jantung langsung mati, gagal iman begini, stres deleng. Itu gagal iman. Naudzubillah min dzalik. Beda orang yang punya iman, insyaallah kita semua punya iman. Amin. Punya iman. Orang kalau punya iman itu apapun peristiwanya enggak pernah ngecek diri dan makhluk. Jadi jangan gagal. Al-Wahid. Akhir bulan 1 miliar. Langsung lihat, aku punya Allah. Aku punya Allah. Tenang dia. Lapor, ya Allah, akhir bulan harus bayar 1 miliar. Sementara biaya pembangunan tiap bulan itu ya gaji tukang dalam 1 pekan sekitar 20 juta. Gaji tukang ya, 1 bulan 20 juta. Material itu tagihannya ya sekian puluh juta. Ya 1 bulan bisa ratusan juta. Jadi saya butuh paling tidak bulan ini ya Allah 1,5 miliar. Paling sedikit bulan ini butuh 1,5 miliar. Ya Allah, tolong kirimkan gak pakai repot, gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai masalah. Amin. Selesai kan? Ngomong ke orang tua, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, doain ya. Bulan ini targetnya harus dapat uang sekian. Ya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, seperti itu. Baru kemudian lihat punya apa ya? Paham? Kalau Sayyidatuna Maryam punya pohon korma, butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Pas atau enggak pas? Butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ngunduh gak iso, iya, senggek gak ono, goyang gak mungkin jatuh. Kalau pakai logikanya, bergerak atau diam? Diam. Contoh jenengan butuh air, ada sumur di padang pasir,
butuh air, ada sumur. Seneng atau enggak seneng? Tapi enggak ada timba. Enggak ada timbanya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan timba. Jegur, minum tapi mati. Di atas nyawang soyoloro iki. Mati sambil melihat air dalam kehausan. Semakin menyakitkan. Akhirnya apa? Ya tadi itu, lihati air atau duduk di situ menanti kematian, karena kalau jalan juga nggak ada air. Beda dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, hatinya ke Allah Ta'ala, butuh makan, butuh korma, ada di samping pohon korma. Logika apapun iki mbok obah gak mungkin tiba. Tapi karena hatinya ke Allah, Allah bilang goyangkan, nanti Allah yang akan menjatuhkan. Jalankan tugasmu goyang, selesai. Goyang gak goyang, tugasmu goyang. Pegang batangnya digoyangkan, gak goyang. Tapi buah kormanya jatuh. Kamu punya hajat besar. Kesalahan fatal kita adalah begitu punya hajat besar lihat aset, punya hajat besar lihat penghasilan, punya hajat besar lihat sumber-sumber pemasukan. Salah. Hajat besar lihatlah Allah. Gusti, hajat. Apa kata Allah? Tanya sama Nabi Muhammad SAW, kalau ada hajat bagaimana? Nanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada hajat bagaimana? Gak ketemu Nabi, nanya sama siapa? Ulama ada hajat bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Oh, Nabi mengajarkan banyak sekali cara agar hajat terkabul. Apa saja itu? Lakonono semakin banyak semakin bagus. Kamu wujudkan hajat orang lain. Allah selama tidak akan menyanyiakan seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hamba itu. Allah akan selalu wujudkan wujud seorang hamba selama hamba itu mewujudkan hajat saudaranya. Siapa wujudkan satu hajat saudaranya, Allah akan wujudkan sekian puluh hajatnya. Oh begitu? Iya. Apalagi? Oh, kamu sholat hajat. Minta siapa sholat hajat 2 rakaat, doa hajatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu, iya. Dah jangan banyak-banyak Ustaz ngajarinya, 2 saja cukup. 2 saja cukup. Mulai dia jalankan itu, bergerak gitu, wujudkan hajat orang lain, wujudkan hajat orang lain. Nawaitunya Allahumma 1,5 miliar. Ini wujudkan hajat itu kira-kira ngeluarkan duit atau ngambil duit? Ngeluarkan duit. Ngeluarkan tenaga atau ngambil tenaga? Ngeluarkan tenaga. Logikanya dia semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin berkurang, betul ya? Logikanya begitu. Tapi kalau udah urusan sama Allah, buangan akalmu. Logikamu buangan. Kamu jangan melogika Tuhan. Tuhan kok di logika? Tuhan tuh di luar logika. Kamu jangan melogika Allah. Allah di luar logika. Logika ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak dia dengan iman, mulai wujudkan hajat. Terus apa yang bisa dilakukan? Kerja. Karena muslim harus bekerja. Kerja itu ibadah. Bisanya apa? Oh, saya bisa jual kacang, Beb, jual kacang. Bisa saya jual pisang, jual pisang. Bisa saya jual keahlian Habib. Apa keahlianmu? Markir, Beb. Ya markir, kan begitu. Bisa saya begini, lakonono yang kamu bisa. Tarol ajaib. Nanti kamu akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Paham? Apa? Yang dipaham akhirnya toh. Lihat Allah Al-Wahid